baik kenikmatan kesehatan maupun kenikmatan kesempatan, dan tentu saja yang utama adalah kenikmatan berupa melekatnya iman dan Islam di dalam diri kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah dengan keimanan dan keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah 2 bulan lebih setelah ini bulan yang ketiga ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali hadir di hadapan jamaah sekalian. Saya menyampaikan terima kasih kepada jamaah yang telah memberikan doa agar saya kembali bisa pulih sebagaimana sedia kala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan atas doa-doa yang jamaah sekalian berikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk materi pada pagi hari ini, mari kita membaca sebuah doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita memasuki waktu pagi hari. Bapak ikuti ya, apa namanya, sebuah doa yang nanti saya harapkan bisa dijadikan wirid setiap pagi. Allahumma inni asbahtu minka fi nikmatin wa afiyatin wa sitrin fa'atimma alayya nikmataka wa afiyataka wa sitraka fit dini wa dunya wal akhirah. Ini artinya jamaah sekalian, ya Allah, sesungguhnya aku memulai pagi dengan kenikmatan, kesehatan dan perlindunganmu, maka sempurnakanlah untukku kenikmatan, kesehatan, perlindunganmu itu dalam agamaku, dunia dan akhirat. Jadi sebuah doa yang nanti diharapkan bisa menjadi wirid harian kita. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita kembali akan membaca bagaimana sejarah kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Rasulullah dan sahabat Rasulullah, nanti kemudian kita akan juga masuk kepada tokoh-tokoh agama Islam. Kemarin Ketua DPR
didokumentasikan. Bukan hanya cerita tentang tanggal, bukan hanya bercerita tentang tanggal, bukan hanya bercerita tentang sebuah peristiwa yang istimewa, tetapi cerita tentang Rasulullah SAW dan sahabat itu dulu didokumentasikan oleh para sahabat yang kemudian sekarang dituliskan. Kalau dahulu hanya melalui penuturan lisan, sekarang kemudian sudah dibukukan. Itu menceritakan cerita-cerita tentang kehidupan detail dari Nabi Muhammad SAW semenjak bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi bagaimana Rasulullah SAW itu bangun tidur, itu ada ceritanya. Dan ceritanya diriwayatkan dengan riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Cerita bangun tidur ada, cerita ketika beliau itu berangkat ke masjid ada, cerita ketika beliau sholat duha ada, cerita ketika beliau duduk bersama istrinya ada, cerita tentang beliau makan ada, cerita tentang beliau mandi ada, cerita tentang bagaimana beliau berhubungan dengan istrinya ada, ketika beliau mau tidur ketemu sama istrinya ada. Jadi sejarah kehidupan Rasulullah SAW itu berbeda dengan sejarah yang dituliskan oleh para penulis sejarah terhadap kehidupan orang. Jadi kalau misalnya bapak-bapak sekarang mencari di dunia, ada nggak tokoh yang kehidupannya diceritakan, ceritanya itu detail dan setiap detail bisa menjadi pelajaran? Tidak akan ditemukan kecuali sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Kalau sekarang sudah ada penulisan, seringkali tulisan-tulisan ada itu adalah kisah yang sifatnya legenda, yang tingkat keakuratannya tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara kehidupan Rasulullah SAW itu secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena berdasarkan kepada hadis Rasulullah. Bagaimana hadis itu sendiri kemudian memiliki sebuah ilmu yang menjamin cerita itu benar. Kalau sekarang anak-anak kita menulis skripsi, menulis tesis, itu setiap dia mengutip sebuah pendapat akan ditanyakan, ini pendapatnya siapa? Ini referensi
Dan setiap guru-guru ini dilacak orangnya jujur atau tidak. Kalau tidak jujur, hadisnya menjadi tidak sahih. Jadi kalau sekarang ada cerita bahwa saya mengatakan ini dari referensinya jurnal ini, referensinya dari buku ini, ilmu hadis 1200 tahun yang lalu, 1100 tahun yang lalu itu sudah menggunakannya, dan ceritanya sampai sekarang ini. Sehingga kehidupan Rasulullah SAW yang sampai ke kita itu bisa diuji kebenarannya. Nah, itulah salah satu keistimewaan dari sejarah yang dituliskan dalam kehidupan Rasulullah SAW. Bisa bercerita detail dan bisa diambil pelajarannya. Bangun tidurnya Rasulullah itu mengandung pelajaran bagi kita. Minumnya Rasulullah SAW itu mengandung pelajaran bagi kita. Sholatnya Rasulullah pasti mengandung pelajaran bagi kita. Ada nggak Bapak sekalian tokoh yang seluruh sisi kehidupannya dari pagi sampai malam itu bisa dijadikan pelajaran? Itu tidak ditemukan kecuali pada diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dalam Allah Subhanahu wa taala, pengajian kita tentang sejarah kehidupan dan sejarah kehidupan Amerika dan kehidupan para sahabat ini mengandung pelajaran-pelajaran yang akan kita jadikan sebagai rujukan, sebagai referensi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada pagi hari ini kita akan mencoba belajar mempelajari bagaimana kehidupan salah seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ini bapak-bapak sudah tahu ya. Sudah berapa kali dengar nama Abdurrahman bin Auf, bapak-bapak? Saya selalu menceritakan ya Abdurrahman bin Auf ketika bercerita tentang kehidupan orang yang gemar bersedekah. Jamaah sekalian yang dimana Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang kemudian terkait dengan Abdurrahman bin Auf itu adalah salah satu hadis yang beliau meriwayatkan salah satu hadis, yaitu hadis tentang penyakit qaum. Sebelum masuk ke Abdurrahman bin Auf, saya ingin menyampaikan tentang wabah penyakit atau qaum. Jadi ternyata pada zaman Rasulullah SAW dan zaman Umar itu sudah ada wabah qaum. Ya. Jadi kalau kita sekarang ada wabah corona, virus corona gitu ya, yang membunuh demikian banyak orang, zaman Nabi itu juga ada penyakit seperti itu. Ya. Termasuk gitu ya, bagaimana kemudian Masjidil Haram itu menutup kegiatan haji. Itu juga ternyata sudah terjadi pada zaman sebelum saat ini. Dalam sebuah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, jika kalian mendengar penyakit qaum mewabah di suatu daerah, maka jangan masuk di daerah itu. Dan apabila kalian berada di daerah tersebut, jangan lari dari qaum itu. Ya. Dikutip dari buku Fikih Sunnah Dr. Said Sabri, Rasulullah SAW mengajarkan umat Islam untuk tidak lari dari sebuah penyakit atau lebih dikenal dengan nama sekarang itu namanya karantina, agar tidak menyebar kemana-mana. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdurrahman bin Auf, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mendengar ada penyakit menular di suatu daerah, janganlah kalian memasukinya. Dan apabila penyakit itu ada di suatu daerah, sementara kalian berada di tempat itu, janganlah kalian keluar dari daerah itu karena melarikan diri dari penyakit itu. Jadi pesan Rasulullah itu, kalau di suatu tempat ada wabah, orang yang dari luar itu dilarang masuk.
Kemudian pada zaman Umar bin Khattab, pada zaman Umar bin Khattab, pada suatu saat beliau itu akan memasuki daerah Syam. Daerah Syam itu sekarang letaknya di utara, ya, di utara, jadi daerah Palestina, kemudian daerah Lebanon, daerah utara. Umar bin Khattab pada saat itu mau memasuki daerah Syam, kemudian dia berhenti. Ada filmnya di film. Kemudian beliau tidak jadi masuk. Melihat itu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu bertanya kepada Umar. Ini saya kira sudah pernah diceritakan. Wahai Umar, apakah kamu akan lari dari takdir Allah? Apakah kamu akan lari dari takdir Allah? Jadi kurang lebih Abu Ubaidah ini mempertanyakan kepada Umar, Anda itu nggak berani masuk ke daerah yang ada penyakitnya, emang kamu nggak percaya sama takdir? Kalau mau mati ya pasti mati. Kalau mau sakit ya pasti sakit. Tapi kalau tidak ditakdirkan sakit ya nggak akan sakit. Kalau tidak ditakdirkan mati ya tidak akan mati. Kan kurang lebih seperti itu. Jadi Abu Ubaidah bertanya kepada Umar, mengapa Anda nggak masuk? Mengapa Anda nggak berani? Kan sudah ditakdirkan mau mati atau mati. Kurang lebih seperti itu. Maka jawaban Umar bin Khattab mengatakan beliau bahwa aku sedang memindahkan, saya sedang berlari dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi saya sedang berlari dari satu takdir kepada takdir yang lain. Kita semua tidak tahu apakah sebuah takdir itu adalah pilihan A atau pilihan B sampai kemudian terjadi. Maka ketika Umar bin Khattab dia tidak masuk ke situ, itu juga bagian dari takdir. Ya, takdirnya saya tidak ditakdirkan masuk. Maka apa yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab ini menjadi sebuah pelajaran akidah tentang kewajiban seseorang untuk mencari yang terbaik. Bukan pasrah sebelum berusaha. Jadi lakukanlah usaha semaksimal mungkin untuk mencapai suatu hasil. Setelah itu baru pasrah, ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika anak-anak kita di masa belajarnya kita suruh untuk belajar dengan keras, kamu belajarnya keras agar memiliki alat untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anak kita mengatakan, Pak, nggak usah belajar, rezeki itu sudah ditakdirkan. Kira-kira gimana? Kita akan mengatakan kepada itu, kamu belum tahu takdir Allah, maka usaha carilah takdir yang terbaik dengan melakukan usaha. Setelah kamu bekerja keras, belajar keras, kemudian hasilnya Anda menjadi apa, hasilnya seperti apa, baru kita pasrah kepada takdir. Nah, ini menjadi pelajaran ya bagi kita semua tentang bagaimana mendudukkan usaha, takdir, dan kepasrahan. Jadi tadi sejarahnya ada hadis yang diriwayatkan melalui Abdurrahman bin Auf. Satu lagi mengenai penundaan peniadaan ibadah haji, ini ada tambahan karena kemarin mendapatkan pengajian yang isinya tentang penutupan Masjidil Haram. Ya, itu bukan hanya terjadi pada saat ini. Di dalam artikel yang saya baca itu sampai dengan saat ini sudah sekitar 40 kali ibadah haji itu ditiadakan atau di sebagian tempat ditiadakan. Yang kemudian ditiadakan itu saya catat di sini ketika terdapat wabah kolera di tahun 1837. Kapan Pak? 1837.
Zaman Pangeran Diponegoro, Pak. Masih ingat nggak? Diponegoro 1825 sampai 1830 perang Diponegoro dilanjutkan dengan perang Padri Imam Bonjol. Nah, zaman itu ternyata 4 tahun itu tidak dilakukan ibadah haji. 1837 sampai 1840. 4 tahun berturut-turut. Kemudian tahun 1846, 6 tahun kemudian 1850, 1865, 1883. Jadi penguasaan tanah Masjidil Haram itu bukan hanya sekarang ternyata kemudian membatasi orang ibadah haji, bahkan pada waktu itu ditutup. Kalau sekarang masih ada haji khusus untuk orang yang sudah ada di sana. Orang Indonesia ada yang ibadah haji, orang Indonesia yang sudah tinggal di sana, bekerja di Mekah. Tapi sekarang yang Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi cerita banyak tentang sejarah Nabi, keistimewaannya, kemudian juga tentang bagaimana menghadapi wabah, masalah karantina wilayah. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tentang Abdurrahman bin Auf-nya sendiri. Kalau cerita Abdurrahman bin Auf-nya sendiri 1 jam kelamaan mungkin Pas sekali ada Allah Subhanahu Wa Taala pada suatu siang di kota Madinah yang tenang itu terdapat pemandangan yang tidak biasa karena terdapat debu tebal yang mengepul di udara tampak dari ketinggian di pinggir kota. Ternyata suatu siang, ini kejadiannya setelah hilal masa Rasulullah SAW, itu terdapat kafilah yang datang dari jauh, dari luar kota itu sudah kelihatan ramai sekali. Hiruk pikuk suara unta, suara kuda, suara orang, dan debu berterbangan. Masyarakat Madinah saat itu kemudian berlarian keluar, kemudian berteriak-teriak, orang pada keluar. Suara orang banyak itu terdengar oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ketika mengetahui demikian banyak orang berlarian, berteriak-teriak hiruk pikuk, beliau bertanya, ini ada apa? Ini ada apa? Kemudian orang-orang mengatakan, wahai Ibunda Aisyah, Abdurrahman bin Auf pulang dari perjalanannya dari Syam. Jadi dulu orang-orang Mekah Madinah itu, orang Madinah itu adalah para pedagang. Mereka adalah para pedagang yang berdagang itu ke utara. Ini bukan hanya dalam negeri, antar negara. Dari Mekah Madinah ke Syam, utara itu Syam, daerah Palestina sekarang, di berbatasan dengan Laut Hitam. Nah, nanti mereka berdagang ke utara, dagangannya itu akan beredar ke daerah Eropa. Nah, di musim yang lainnya itu beliau orang-orang Mekah Madinah dagangnya ke selatan, ke Yaman. Dari Yaman nanti itu bertemu dengan pedagang dari India, Afghanistan, Pakistan, termasuk mungkin dari Indonesia. Maka kemudian cerita dagangnya orang Arab ini itu diabadikan di dalam sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu li'ila fi Quraisyin ila fi rihlata syita'i wa syaifi. Mereka yang sering mengadakan perjalanan di musim panas dan musim dingin. Jadi kalau musim panas dia pergi ke Syam, kalau musim dingin dia pergi ke Yaman. Kenapa? Karena kalau musim panas itu di utara tidak terlalu dingin ke arah Eropa. Kalau musim dingin dia dagangnya ke selatan, ke daerah Khalistiwa ke Yaman. Nah, Abdurrahman bin Auf baru pulang dari Syam
Nabi Muhammad mengatakan, aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga lambat, pelan-pelan gitu. Dan ucapan Ibunda Aisyah ini kedengaran sampai ke telinganya Abdurrahman bin Auf yang baru pulang dari dagangan Syam, dari luar negeri. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf kemudian sebelum seluruh kendaraannya itu unta, kuda itu menurunkan barang dagangannya, Abdurrahman bin Auf itu pergi ke rumahnya Ibunda Aisyah. Kemudian beliau mengatakan, Anda telah mengingatkanku sebuah hadis yang tidak pernah kulupakan. Jadi Aisyah mengatakan demikian. Abdurrahman bin Auf juga ingat, saya pernah mendengar hadis ini bahwa Abdurrahman bin Auf itu masuk surga lambat-lambat. Lama dia bisa masuk surga. Dan Abdurrahman bin Auf ingat itu. Kemudian dengan ini aku mengharap dengan sangat agar Anda menjadi saksi bahwa kafilah ini dengan semua muatannya, berikut kendaraan dan perlengkapannya, kupersembahkan di jalan Allah Azza wa Jalla, dan dibagikannya seluruh muatan 700 kendaraan itu kepada semua penduduk Madinah dan sekitarnya sebagai perbuatan baik yang maha besar. Di dalam literatur lain dikatakan bahwa Abdurrahman bin Auf mengatakan, aku serahkan daganganku beserta kendaraannya. Ini pulang dari impor ekspor luar negeri, bahkan ini baru ekspor kemudian impor gitu. Membawa 700 kendaraan. Kalau sekarang 700 kendaraan berarti kira-kira 700 mobil box mungkin ya, kalau satu unta gitu ya, diisi dagangan. Karena kalau kontainer terlalu besar ya. Ini 700 mobil box beserta isinya, kemudian belum dinikmati, diserahkan seluruhnya kepada penduduk. Itu kalau sekarang mobil box harganya berapa? 100 juta mungkin ya. 100 juta beserta isinya. Dikalikan 700 diserahkan langsung. Karena apa? Karena beliau ingat, ini saya takut nanti masuk surganya lambat, pengen masuk cepat. Pas sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini salah satu dari cerita tentang kedermawanan dari Abdurrahman bin Auf. Saya ambil kisah ini, ya. Bagaimana kedermawanan beliau dan bagaimana kekayaan beliau. Saya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa sahabat Rasulullah SAW itu banyak yang hidup miskin, hidupnya di masjid, seperti Abu Hurairah, hidupnya itu mendengarkan hadis Rasulullah setiap saat, mengingat-ingat, makan dari sedekah dari sahabat Rasulullah yang lain. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah yang lain itu juga banyak yang kaya raya, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Umar bin Khattab, seperti Utsman bin Affan. Itu adalah orang-orang yang kaya raya. Artinya Islam itu tidak mengharapkan kekayaan. Ya Bapak sekalian, berapa Pak kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu? Ada dua tulisan yang sempat saya salin. Yang pertama, jumlah kekayaan menurut Ibnu Hajar. Ibnu Hajar mengatakan, dilihat dari cara menghitung warisan kepada istri-istrinya. Jadi istrinya ada 4. Abdurrahman bin Auf itu ketika meninggalkan 4 orang istri. Masing-masing istri itu mendapatkan uang setara 100 miliar. Berapa Pak?
Kan kalau suami ditinggal, ya kalau istri ditinggal mati suami itu dihitung punya anak atau tidak. Kalau punya anak itu dapatnya lebih kecil ya. Nah, Ibnu Hajar menghitung dengan itu. Dikatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Fath, Abdurrahman bin Auf itu meninggal dengan harta warisan 3.200.000 dinar. 3.200.000 dinar. Kita juga nggak pernah dengar ya. Saya karena saya mau menyampaikan materi ini, saya semalam saya cari ke Tokopedia harga dinar itu berapa. Coba dicari ke Tokopedia. Minimal 3,5 juta rupiah. Bisa ada yang tawarkan 3,9 atau 3,8. Satu dinar. Apa satu dinar itu? Nah ini meninggalkannya 3.200.000 dinar. Kalau dikalikan setara dengan 6,21 triliun. 6,21 triliun. Itu menurut Ibnu Hajar. Menurut Ibnu Katsir itu pengarang kitab tafsir yang terkenal itu. Ibnu Katsir menghitungnya 4,9 triliun berarti 4,9 triliun rupiah. Ya pokoknya bukan hitungan juta, bukan hitungan miliar, Pak, karena kaitannya dengan triliun. Maka kalau misalnya tadi dia menyebutkan apa namanya barang dagangannya semuanya, beliau memang orang kaya raya. Ya. Tidak kemudian istrinya jadi miskin, tidak. Mas sekalian, di samping dia menyerahkan 700 kendaraan, beliau itu pernah menyerahkan 1.500 ekor unta dan 500 kuda untuk perang. 1.500 unta dan 500 kuda. Kalau kuda untuk perang, untuk berangkat perang, itu kira-kira kudanya kuda sehat, yang kuat, yang bagus, apa kuda yang kurus? Yang kuat pasti kan. Bapak coba sekarang cari harga kuda berapa? Sudah saya cari semalam. Harga kuda Sumbawa itu yang untuk apa namanya, untuk lomba-lomba yang buat itu antara 35 juta sampai 50 juta. Nggak tahu yang untuk olimpiade, kan? Saya coba itu kalau misalnya 35 juta saja dan dipukul rata 35 juta, kemudian menyerahkan 1.500 tambah 500 berarti 2.000. Itu 70 miliar. Jadi mau perang itu dibiayai oleh orang dengan ini kuda dan kudanya saya sediakan. Kemudian beliau pernah menyerahkan 40.000 dinar. Ya. Ini sedekah 40.000 dinar. Dihitung-hitung tadi sekitar 140 juta. Kemudian ketika beliau meninggal itu wasiat, ya, di samping warisan gitu. Dia wasiatkan ini saya sedekahkan sebanyak 5.000 dinar. Jadi pelajaran dari Abdurrahman bin Auf yang pertama, saya ingin mengajak kepada kita sekalian bahwa Islam itu tidak mengharapkan kekayaan, tetapi Islam mengajarkan untuk memanfaatkan kekayaan yang ada itu untuk kemaslahatan. Maka ada sebuah doa dari Abu Bakar yang doanya itu kurang lebih Allahumma ja'al dunyana fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini ada di tangan saya, tapi janganlah Engkau jadikan dunia itu di dalam hati saya. Jadi minta di tangan banyak tapi tidak. Sama sekali ada berjalan akan mundur sedikit. Bagaimana orang yang kaya raya ini dulu memulai bisnisnya? Kok di akhir kehidupannya
bisa menjadi kaya raya seperti itu awalnya saja. Abdurrahman bin Auf itu orang Quraisy, ya, orang Quraisy. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Auf bin Abdul Auf bin Abdul Haris bin Zuhra bin Kilab al-Quraisy. Jadi ini dia orang Quraisy. Beliau lahir tahun 580-581 Masehi, hitungannya kira-kira antara 580 atau 581. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir tahun 571. Berarti Abdurrahman bin Auf itu umurnya kurang lebih 10 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah dari Mekah itu setelah 13 tahun di Mekah. Berarti usia Rasulullah hijrah itu usia 53 tahun. Betul ya? Yang ketiga kan dakwah 10 tahun di Mekah. 13 tahun dakwah 13 tahun di Mekah baru pindah ke Madinah. Menjadi nabi usia 40, dakwah 13 tahun pindah ke Madinah. Berarti usia 53 tahun beliau hijrah ke Madinah. Abdurrahman bin Auf itu ikut hijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah. Berarti kira-kira Abdurrahman bin Auf itu pindah ke Madinah usia 43 tahun. Nanti meninggalnya usia 73 tahun 653. Jadi kira-kira 73 tahun dari beliau hijrah umur 43, meninggalnya tahun 70 pada usia 73. Bagaimana memulai bisnisnya? Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sampai di Madinah ada 3 hal yang beliau lakukan. Yang pertama adalah beliau mendirikan masjid, untanya berhenti, kemudian tanahnya didirikan masjid. Setelah masjid berdiri, Rasulullah mengadakan perjanjian antara orang Islam Muhajirin dengan orang Islam Ansor penduduk asli Madinah dengan orang-orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, kemudian dengan orang-orang yang lain yang ada di sana, orang non-Muslim yang belum masuk Islam yang ada di sana. Itu membuat perjanjian yang sekarang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Yang ketiga yang dilakukan adalah mempersaudarakan orang-orang Muslim Muhajirin dengan orang-orang Muslim Ansor. Ini ada orang Muhajirin datang dari Mekah, tidak punya rumah, tidak punya istri, tidak punya pekerjaan. Karena Islam dia datang ke sini. Kamu sebagai penduduk asli memiliki istri, memiliki rumah, memiliki anak, memiliki kekayaan, memiliki pekerjaan. Saya persaudarakan kalian. Disebutkan si fulan, kamu saudaranya si fulan. Bahkan di dalam sirah Nabawiyah saya terlalu mengatakan sampai dengan turunnya ayat tentang warisan, ini mereka dulu dianggap saling mewarisi. Ya. Nanti kemudian dimansuhkan oleh ayat, ya, tentang warisan. Jadi sekarang sudah tidak lagi gitu ya. Tapi ketika belum turun ayat warisan, mereka saling mewarisi. Abdurrahman bin Auf yang datang dari Mekah ke Madinah ini dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi. Di dalam 60 sahabat ini, Sa'ad bin Rabi berkata kepada Abdurrahman, setelah dipersaudarakan, Abdurrahman diajak pulang. Sampai rumah dikatakan begini. Berkatalah Sa'ad kepada Abdurrahman bin Auf, saudaraku, aku adalah penduduk Madinah yang kaya raya. Silahkan pilih separuh hartaku dan ambillah. Dan aku memiliki 2 orang istri. Coba perhatikan yang lebih menarik perhatian Anda. Akan kucarikan dia hingga Anda dapat memperistrinya. Ini dia di 60 kita 60 sahabat. Sementara di sirah Nabawiyah saya mengatakan agak lebih detail. Aku memiliki 2 buah rumah. Pilihlah salah satu. Aku memiliki 2 buah kebun. Pilihlah salah satu. Aku punya istri. Lihatlah yang menarik. Pilihlah salah satu. Akan aku berikan nikahnya. Ini
persahabatan saat itu sama seperti itu. Ya. Apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda. Semoga Allah berkahi Anda, tunjukkan letaknya pasar agar aku dapat berniaga. Jadi dia tidak kemudian, oh baik kalau kita terima separuh ya, rumah ambil satu, istri saya nikahi satu gitu. Tidak. Cukup semoga Allah memberkahi Anda, antarkan aku ke pasar. Jadi saya ingin mengatakan bahwa jemaah sekalian, harta kekayaan yang 6, sekian triliun itu mulainya dari tidak punya apa usia berapa? Usia berapa tadi? 43. Bukan dari kecil, karena beliau tinggalkan seluruh harta yang dari Mekah. Nah, dari cerita ini saya ingin mengajak jemaah sekalian mengambil pelajaran tentang persahabatan di dalam Islam. Yang pertama, tentang persahabatan bukan persaudaraan. Mungkin kita di sekarang sudah tidak bisa merasakannya, tapi mungkin ketika dulu kita datang ke Jakarta, kita bertemu dengan saudara yang saudara jauh, bukan kakak kita, kandung, bukan adik kita, mungkin sepupu kita, tetangga kita numpang di sana. Betul kan Bapak? Di generasi kita dulu, mungkin di generasi bapak kita yang datang ke Jakarta dulu ada yang pokoknya saudara satu kampung lah untuk menolong. Persaudaraan itu sekarang yang semakin lama semakin hilang di kita. Kenapa? Kita curiga kepada saudara kita. Kita hati-hati karena banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Nah dulu ketika keimanan sedemikian kuat, saat Ibrahim mengatakan hartaku ambillah, kebunku ambillah. Kita paling tidak bisa melihat bahwa contoh-contoh seperti itu terjadi secara luar biasa pada masa para sahabat Nabi Muhammad SAW. Pelajaran persaudaraan yang kedua ini yang sering hilang di tengah umat Islam. Semangat untuk berusaha, kerja keras dari umat Islam. Itu sekarang menjadi lemah. Kita banyak orang yang kemudian menikmati pemberian, bukan mengandalkan usaha. Makanya ketika ada BLT kita bertengkar se-Indonesia, rebutan uang 300.000 dan 600.000. Itu kenapa? Karena semangat kita untuk eksis itu, semangat untuk berusaha itu kita sekarang melemah. Anak-anak kita dan mungkin di kita juga sebagian itu sudah menikmati hidup yang biasanya. Sekarang anak-anak kita, termasuk kita, itu kalau mau makan nasi, itu cukup pencet rice cooker, tunggu 1 jam matang. Kalau dulu, ya zaman saya, mungkin bapak-bapak malah saya aja, itu harus ngambil air di sumur, memikul air dari sumur, dibawa ke jembalan di rumah, kemudian nyari beras di kursi, di lumpur, itu belum ada kompor, harus masak dulu, harus nyari kayu dulu untuk memasak. Mungkin bisa 2 jam baru matang setelah keringetan, setelah kerja keras. Maka kita itu rata-rata memiliki semangat kerja keras lebih daripada anak-anak kita. Karena untuk makan nasi aja kita susah. Anak-anak kita makan nasi tidak jauh. Bahkan anak-anak kita, saya nggak tahu apakah ini terjadi di kita semua atau enggak. Ketika masak nasinya itu ternyata lupa masak, belum matang, istri kita masak, apakah masak? Enggak, saya aja ke warung. Enggak jadi masak kan? Udah lapar. Dulu kita tidak makan, belum jam sekarang. Langsung aja beli. Semangat kerja kita keras kita itu sekarang terkurangi karena memang alam kita jadi seperti ini. Maaf, kemarin saya mendengarkan pengajiannya Gus Bahak ketika menceritakan tentang penguasaan ekonomi oleh orang-orang Cina di Indonesia. Jadi kita itu cenderung kemudian memusuhi
Saya ingat ketika pulang ke kampung, apakah di Lebaran atau apa, pagi-pagi belum sampai di rumah orang tua saya mampir di kota, di Purworejo itu, sekitar jam setengah 6 pagi, lewat depan toko emas. Itu pedagang emas di Bali itu sudah pada siap, gitu ya, sudah siap dan sudah dengan dandanan yang cantik. Ini ada campuran atau juga termasuk juragannya. Berarti mereka itu kan jam 5 atau jam setengah 5 sudah siap. Kita mungkin masih ngopi dulu ya. Yang sekalian dari saudara, itu Abdurrahman bin Auf itu tidak mengandalkan orang lain usaha. Kemudian sekalian itu dari awal. Kemudian pelajaran berikutnya itu dari kisah di masa jayanya dijajahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu orang yang masuk 8 orang pertama masuk Islam. Sehingga dan beliau itu perang Badar, artinya berjuang bersama Rasulullah. Ketika Umar bin Khattab itu mau meninggal, sholat subuh ditusuk oleh orang, beliau kemudian menunjuk calon pengganti. Setelah itu meninggal, nanti setelah meninggal, karena beliau sudah merasakan bahwa beliau tidak bisa bertahan, aku serahkan pemilihan kekhalifahan itu kepada 6 orang. 6 orang itu tokoh paling senior di kota Madinah saat itu, tokoh-tokoh politik pada saat itu, yang kalau ngomong orang percaya. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang lain Abdurrahman bin Auf. Ini tokoh yang dipandang mereka mewakili, nggak akan ada yang protes kalau diserahkan kepada 6 orang ini. Umar bin Khattab mengatakan 6 orang ini nanti kalau misalnya pilihannya itu ternyata 3 lawan 3, jadi yang 3 milik ini, yang 3 milik ini, tanyakan kepada anakku, kepada Abdullah bin Umar. Tetapi Abdullah bin Umar tidak boleh menjadi khalifah. Saya berkali-kali cerita ini. Jadi dia mengatakan yang akan jadi itu 6 orang. Kalau 6 orang itu ternyata suaranya sama, tanya kepada Abdullah anakku, dia pilih siapa? Tapi dia sendiri nggak boleh pilih saya bukan, pilih dari yang 6 itu. Nah, kemudian setelah 6 orang ditunjuk, termasuk tokoh Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf akan datang. Di sini dikatakan bahwa demi Allah, daripada aku menerima jabatan tersebut, lebih baik ambil pisau taruh ke atas leherku, kemudian tusuklah sampai tembus ke sebelah, bunuh saja aku, daripada aku sudah jadi khalifah. Dia sudah punya sudah punya kartu apa namanya, kartu as untuk bisa jadi khalifah, tapi dia mengatakan daripada saya jadi khalifah, bunuh saja saya. Saya serahkan hak saya kepada 5 orang yang lain. Jadi Abdurrahman bin Auf itu ketika memiliki kesempatan jadi khalifah, dia mengatakan saya nggak akan ambil, saya serahkan kepada 5 saudara yang lain. Sekarang umat Islam, dan juga bukan hanya umat Islam, biasanya kalau sudah kaya sangat kaya, kemudian memiliki kesempatan jadi bupati, dia akan nyalon. Kalau dia punya kesempatan jadi gubernur, dia akan nyalon. Kalau sudah ada kesempatan jadi presiden, dia akan nyalon. Bapak lihat sekarang siapa pimpinan-pimpinan parpol, itu orang yang kaya raya, ya kan? Abdurrahman bin Auf mencontohkan bahwa dia tidak akan melanggengkan harta kekayaannya dengan menjadi khalifah. Yang keempat, di sini dikatakan bahwa apabila Abdurrahman bin Auf duduk bersama para pelayannya, niscaya orang tidak akan tahu mana yang Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau dia duduk bersama pelayan-pelayannya, orang tidak akan tahu mana juragan, mana pelayan. Hidupnya sederhana. Kalau sekarang kita membaca para sosialita, itu ada yang tas jinjing istrinya harganya sama dengan harga rumah kita.
hidup sederhana, menghindari kekuasaan, tidak melanjutkan harta dan kekuasaan, menjadi contoh teladan dari Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah SWT